Ya, terima kasih Anda masih bersama kami dalam program Jelang Pilkada. Kita ketahuin bahwa Jabar akan sebentar lagi menggelar pemilihan kepala daerah ataupun pilgub, dan tidak sedikit warga Provinsi Jawa Barat yang mencari nafkah dan menetap di DKI Jakarta. Dan kita akan tanyakan ke Kang Adib Zain, seperti apa nih Kang dari ASIK sendiri untuk merangkul warga Jawa Barat yang ada di Jakarta. Ini menarik sebenarnya dari Pak Said tadi ya. Potensi pemilih yang hinterland Jakarta itu sangat besar, dan kita lihat ketika 212 kontributor massa pada 212 itu banyak dari hinterland Jakarta. Jadi perkiraan kami ini adalah bagian dari potensial pemilih ASIK. Cukup besar. Namun belum ada data itu. Di samping itu saya juga menanggapi Pak saya tadi bahwa kita lihat pilgub Jabar dan pilgub lainnya di 2018 ini itu serasa pilpres. Bisa saya katakan bahwa mungkin pilihan ASIK ini berada pada posisi Prabowo. Walaupun Prabowo belum mendeklarasikan dirinya sebagai capres ya? Belum mendeklarasikan, tetapi Gerindra sudah mengusung. Kemudian PKS merapat kepada Gerindra, ini perkiraan kami. Kemudian Pak Amin Rais sebagai Ketua Dewan Kehormatan PAN sudah menyatakan bahwa PAN mengarah ke sana. Jadi artinya pertarungan pilgub Jabar ini adalah pertarungan pilpres juga, kira-kira seperti itu. Hampir inline seperti itu. Jadi kita berharap suara pilpres 2014 yang lalu untuk Prabowo Hatta kembali untuk Sudrajat Saihu untuk Jawa Barat yang memang waktu itu memenangkan pilpres 2014. Cuma begini ya, saya melihat menanggap tadi begini. Memang ada perbedaan. Kalau kita melihat tadi dikaitkan misalnya sekian juta masa turun di aksi 212 yang sebagian punya hak pilih di DKI Jakarta itu memilih yang bukan Ahok misalnya. Ahok saat itu sebagai common enemy, musuh bersama. Sehingga mereka yang tidak suka Ahok karena perilaku dan sebagainya itu kemudian berbagi ke suara Agus Silvi dan Anies Sandi kan. Ketika di putaran kedua semua kemudian mengerucut ke Anies. Nah, tetapi Jawa Barat ini agak berbeda menurut saya. Jadi konstruksi yang misalnya itu ingin dibangun tidak berhasil di Jawa Barat. Sebut saja misalnya pasangan ASIK ini gitu. Pasangan Rindu. Itu kan saya bilang tadi ada kecerdasan kecerdasan Ridwan Kamil misalnya yang kemudian dia menarik sebagai salah satu tokoh di Jawa Barat, setidaknya di Tasikmalaya begitu, yang kemudian kita tahu di aksi 212 juga ada kelompok yang cukup fenomenal dari daerah sana gitu ya, dari Tasikmalaya juga banyak yang datang gitu. Nah, ini juga menurut saya akan terbagi. Dan di Jawa Barat tidak ada musuh bersama seperti di DKI Jakarta. Dulu Ridwan Kamil mungkin ingin diset seperti itu, tapi kan tidak berhasil. Sehingga saya agak ragu kalau misalnya mereka keberhasilan misalnya Gerindra dengan PKS di DKI Jakarta itu juga pasti. Saya mengatakan tidak pasti, tapi kalau disebut pasti saya ragu gitu. Itu bisa juga berhasil di sana. Tetapi seandainya nantinya kemudian di Pilpres itu ya ada deklarasi yang lebih cepat, lebih cepat dari hari pemungutan suara di Jawa Barat, gitu ya. Dan kemudian itu misalnya itu hanya mengerucut kepada dua nama kembali, Jokowi dan Prabowo, mungkin saja ya ASIK ini akan mendapatkan benefit. Kenapa? Karena kalau pendukung pendukung Prabowo hanya di ASIK. Tapi pendukung Jokowi tersebar di Hasanah, tersebar di 2D, tersebar di Rindu begitu. Nah, itu mungkin nanti. Tapi kalau hari-hari ini saya belum melihat ada kepastian bahwa kelompok-kelompok yang disebut Pak Adib tadi itu akan masuk ke gerbong ASIK gitu. Saya tahu bahwa
mereka bisa mengatakan ya hasil survei kan bukan segala-galanya gitu kan, mereka juga dulu kalah gitu. Memang, tapi karena sifat yang ilustratif tadi itu, setidak-tidaknya ini sebenarnya sebagai satu warning juga gitu. Jangan-jangan nanti Asik cuma jadi penonton gitu. Gitu. Jangan-jangan gitu ya. Maka dia memang perlu sentuhan dari elit nasionalnya. Karena bagaimanapun latar belakang dari Pak Sudrajat, Saihu gitu ya, dengan kelebihan mereka masing-masing itu, ketokohannya dikenal publik itu masih kurang, masih di bawah Ridwan Kamil, Deddy Mizwar misalnya begitu loh. Sehingga dia perlu suntikan, perlu vitamin dari tokoh-tokoh lain untuk bisa mengupgrade gitu. Lalu Kang Saan, ini seperti apa nih tim Rindu merangkul warga Jawa Barat yang ada di ibu kota? Ya, tentu yang pertama adalah kita harus memastikan dulu bagaimana pada saat pencoblosan mereka itu kan bisa kembali datang ke kampung halaman masing-masing di Jawa Barat. Ini kan terkait dengan soal partisipasi. Dan ini menjadi bagian kerja bersama antara penyelenggara pilkada, KPU, Panwaslu, dan juga partai-partai untuk bisa mendorong agar mereka menggunakan hak politiknya pada saat itu. Itu dulu yang pertama. Karena kan mereka di Jakarta mencari nafkah, pekerja harian. Misalnya begitu mereka harus meliburkan diri, pulang ke kampung halamannya, itu kan ada resiko-resiko yang mereka alami. Dan ini penting harus menjadi juga catatan untuk para penyelenggara mengajak mereka untuk pulang pada saat pencoblosan. Nah, yang kedua tentu kami dari pasangan Rindu itu berusaha untuk mendapatkan pilihan mereka kepada Rindu, Ridwan Kamil UU. Dan tentu kami juga memberikan berbagai alternatif, tawaran-tawaran supaya mereka nyaman di Jawa Barat, nyaman di kampung halamannya, tidak jauh-jauh pergi ke Jakarta. Dan tentu kami dari pasangan Rindu terhadap mereka memberikan tawaran, memberikan solusi tentang masa depan mereka untuk bisa mencari nafkah di Jawa Barat, tidak perlu harus datang ke Jakarta. Apa misalnya? Tentu yang ditawarkan bagaimana Rindu ketika dipilih diberi amanat itu menyediakan lapangan kerja. Yang kedua memperpendek kesenjangan antara daerah-daerah kota dengan daerah-daerah pinggiran, utara dengan selatan. Nah, ini yang kita akan coba berikan. Itulah cara Rindu untuk meyakinkan mereka bahwa kalau pasangan ini terpilih, masa depan mereka untuk mendapatkan pekerjaan dan mencari nafkah itu bisa tersedia di Jawa Barat. Itu yang akan kami lakukan. Baik, Kang Saan, tadi Kang Saan mengatakan akan mengajak warga Jawa Barat yang di ibu kota di Jakarta untuk kembali ke Jawa Barat. Namun mereka karena faktor bekerja, akhirnya mereka mempertimbangkan untuk pulang. Apakah dalam hal ini sekaligus kita mungkin mengkritik penyelenggara negara ataupun KPU untuk memfasilitasi? Karena tadi kita waktu commercial break kita sempat berbincang tentang untuk mudik aja mereka difasilitasi. Kenapa untuk memilih kepala daerah tidak difasilitasi? Apakah seperti itu? Ya, mungkin itu salah satu yang nanti dilakukan oleh penyelenggara. Penyelenggara memberikan fasilitas terhadap para warga Jawa Barat yang ada di Jakarta untuk mereka pulang menggunakan hak pilihnya. Dan tentu saya yakin penyelenggara sudah memikirkan itu. Dan kita percayakan itu kepada penyelenggara pemilu beserta pemerintah daerah setempat. Karena kalau mereka nggak kembali memilih, itu juga akan mengurangi tingkat partisipasi. Tingkat partisipasi masyarakat Jawa Barat menggunakan haknya. Nah, kalau misalnya partisipasinya rendah, misalnya di bawah 60%, karena sebagian besar masyarakat Jawa Barat yang ada di luar Jawa Barat, terutama di Jakarta, nggak menggunakan, ini juga kan berpengaruh terhadap legitimasi juga, berpengaruh terhadap kinerja dari para penyelenggara, berpengaruh terhadap kinerja dari pemerintah daerah setempat. Jadi tentu sekali lagi ini harus menjadi pikiran, harus menjadi bahan bagi partai, penyelenggara dan sebagainya untuk bisa mengajak mereka.
Baik, Kang Saan. Bang Said, apakah perlu nih penyelenggara negara memfasilitasi para pemilih Jawa Barat? Idealnya begitu, idealnya. Jadi makanya tadi saya sempat mengatakan ya kalau mudik aja negara memfasilitasi gitu kan, ya itu kan bukan bantuan pemerintah, itu bukan sifatnya berbasis kepada soal agama, bukan. Orang mudik itu difasilitasi bukan karena untuk beribadahnya bisa di Jakarta kan, tetapi memfasilitasi itu untuk mereka ketemu sanak saudara dan sebagainya gitu. Nah ini ada persoalan hak konstitusional, ada persoalan hak asasi manusia, memilih itu kan, hak memilih itu bagian dari hak asasi manusia juga. Maka wajar dan pantas sebetulnya kalau difasilitasi, idealnya begitu. Persoalannya adalah jika kemudian terhadap Jawa Barat difasilitasi, pertanyaan pertamanya apakah memang sudah ada penganggarannya? Saya belum dengar itu. Saya belum dengar gitu. Sehingga saya agak ragu itu bisa dilakukan, walaupun saya setuju gitu. Tapi kemudian muncul lagi pertanyaan berikutnya, kalau Jawa Barat dilakukan nanti yang mereka yang tinggal di Jakarta dari daerah lain ketika pilkada di daerahnya juga diminta untuk difasilitasi gitu. Nah, fasilitas itu tentu saja kalau KPU setahu saya tidak ada anggaran untuk itu. Tapi kalau pemerintah juga nanti dicurigain gitu. Jangan-jangan mau katanya mobilisasi pasangan tertentu. Nah, sehingga kemudian yang mungkin lebih bisa diharapkan oleh para pasangan ini ya, itu adalah mereka yang ke Jakarta tidak permanen. Yang disebut oleh beliau-beliau tadi itu ya mereka yang pagi berangkat ke Jakarta kerja, pulang ya kan? Misalnya sebut saja Depok, Bogor, Bekasi begitu ya, daerah-daerah satelit itu, bahkan mungkin juga ada yang di Bandung dan Cianjur dan sebagainya, tapi kan lebih banyak yang di satelit ini. Nah, mereka-mereka inilah yang mungkin ya lebih pantas disasar daripada berharap kepada mereka yang permanen. Kalau tukang Indomie, tadi Kang Saan bilang kalau Indomie biasanya dari Kuningan, tukang cukur biasanya dari Garut gitu ya. Ya mereka kalau harus pulang gitu kan nggak mungkin nggak nginap itu, pasti menginap. Mereka kehilangan pencaharian sehari berapa di Jakarta gitu. Itu kan pasti juga jadi pertimbangan mereka. Walaupun tentu ada saja yang karena mereka saking antusiasnya dengan pilkada gitu dan mereka pingin kandidat yang mereka suka itu terpilih, mereka meluangkan waktu ya, berkorban biaya sendiri gitu untuk pulang gitu. Ya, baik, terima kasih Bang Said. Lalu Kang Adip, sebenarnya karakteristik pemilih di Jawa Barat itu seperti apa sih, didominasi kelompok apa gitu? Karena kita ketahui pasti berbeda ya pemilih di kota maupun di kabupaten. Iya, kita bisa melihat sendiri ya bahwa pemilih Jawa Barat sangat cerdas rasanya. Pertama, kita pernah berpengalaman tahun 2008 ketika pemilih Jawa Barat ini diperkirakan oleh lembaga survei memenangkan calon-calon dengan tingkat popularitas tinggi. Ternyata calon yang baru muncul pun bisa mendapatkan suara yang signifikan dan memenangkan pilgub. Nah, peta suara di Jawa Barat ini, pertama kalau tadi disebutkan kawasan perkotaan, hinterland Jakarta misalnya, itu sangat memiliki rasionalitas dalam memilih. Dan itu bagi kami adalah potensial suara asik. Potensial suara asik adalah kaum rasional. Yang kedua, kaum yang memiliki tingkat militansi dan ideologi. Yang lurus pada hal-hal yang menuju ke arah kebaikan. Walaupun Pak Sudrajat tidak mereka kenal awalnya, tetapi lama-kelamaan dengan melihat sosok Sudrajat, dengan latar belakang pendidikannya, dengan posisi jabatan yang pernah diemban beliau, sampai dengan beliau menjabat Dirjen Perencanaan Strategis pada Kementerian Pertahanan, menjadi duta besar di Republik Rakyat China. Serta sekarang juga beliau adalah sebagai ketua Perhimpunan Masyarakat Indonesia China. Rasanya pemilih seperti tadi yang rasional tadi dan kelompok pengusaha sekalipun rasanya friendly dengan Sudrajat. Itu satu potensial voters kita. Yang kedua, kita memiliki tadi maaf kalau disebut
pemilih berdasarkan sentimen itu sangat peka di masyarakat kita ini dan dipersalahkan, saya kira itu sesuatu yang bertentangan dengan hakikat demokrasi. Kita tahan dulu Kang Adip, nanti kita akan lanjutkan kembali diskusi kita. Usai jeda pariwara berikut ini.